Ya titik Susah terbaik banget mencintai sih. seseorang kan mengikhlaskan, Wah. walaupun mengikhlaskan itu Berat. berat. Lebih baik berteman sama mantan atau enggak sih? Dulu namamu yang paling aku aminkan dalam serius, tapi malah namamu juga yang aku akhirnya lepas secara ikhlas. Iya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di podcast Kamar Kos ya, di season Pakar Cinta Lampung kali ini versi anak kos. Nah, jadi di video kali ini kita udah memasuki season kedua ya, karena season pertama kemarin udah lumayan pecah banget ya. Dan sekarang kita sudah kembali ke season kedua dan ya kita sudah mendapatkan beberapa sponsor yang tidak bisa disebutkan karena dia belum bayar ke kita, jadi ya udah kita nggak bisa sebutkan. Jadi di video kali ini gue udah nampungin pertanyaan-pertanyaan dari kalian. Itu yang kalian udah DM di Instagram gue dan lumayan cukup banyak juga. Tapi di sini gue mau bahas soal cinta itu gue nggak sendiri gitu ya. Gue pengen ngajak teman-teman gue. Ada yang kemarin juga, terus ada tambahan orang supaya kita bisa lebih seru lagi di podcastnya. Ya kita mungkin langsung panggil aja ini ya buat teman-teman gue ya. Kira-kira pada masuk nggak nih? Bang Edi. Tepuk tangan. Ceritanya rame gitu. Rame nih. Baik, masuk. Masuk ya, sini. Wih, ketemu lagi sama Bang Jidan ini. Kita sudah berada di season kedua ini, Bang ya. Putih sekali. Dan di sini kita ada tambahan, ini ada ya mungkin kita perkenalan lagi lah ya. Di season pertama mungkin kalian udah kenal nih sama Bang Asep ya, si Bang Aceng. Bang Aceng itu. Kenalnya Bang Aceng gitu. Terus ada Bang Edi dan sekarang ada tambahan gitu. Mungkin kita perkenalan, ini ada orang baru, kita tatar dulu ya. Gak kenal tuh gak sayang sih. Iya. Udah kenal nggak disayang? Iya. Mungkin perkenalan dari lagi. Oke, kenalin gua Aceng Iya. atau nama aslinya si Asep Sutiono. Siap. Terus bah, Iya, top enggak? siapa nama gue? Kayaknya lupa. Lupa diri. Siapa nih Kak? Ayo siapa? Nama gua Ditya Gedi. Sering dipanggil Gedi aja. Nama gue Ati Rizkani. Biasa dipanggil siapa? Mbok Ati. Ya. Nah, Boleh lah ya. Mbak Ati. Nama kerennya Mbak Ati. Mbak Ati. Oke, jadi di sini kita udah memasuki season kedua nih ya. Season pertama kita cuma bertiga versi cowok-cowok dan banyak juga yang berkomentar. Gak Aci itu mosok cowok semua yang diundang. Suara dua suara Terus satu cewek lah. ya. Boleh. Sebenarnya kita tuh ada dua cewek. Jadi kita memang Mbak Ati ini nggak sendirian. Jadi kalian jangan berpikir aneh-aneh nih. Nanti Mbak Ati sendirian gitu. Apa-apa enggak ya. Saya udah dapat pertanyaan nih, pertanyaan dari teman-teman dan lumayan banyak nih. Nah mungkin bisa nih kakak-kakak yang suhu khusus pakar cinta ini bisa Belum membantu. sih, belum sebenarnya. Belum seberapa sih, mungkin yang di belakang layar sih kadang. Kayak dia tadi penonton penasaran nih yang di belakang layar siapa nih. Nanti lah. Mungkin di season Gue selanjutnya, start. season selanjutnya kita bakal kasih tahu ya siapa orangnya. Ya ini kita mungkin langsung aja ke pertanyaan pertama. Kita tata dulu. Kita kasih pertanyaan yang ringan. Kok gue deg-degan? Kita suruh sebutkan definisi cinta menurut Kak Ati itu gimana? Definisi cinta. Kemarin sih sudah kita. Ya Allah, sedih banget nih kalau ini. Definisi cinta. Nah ya menurut Mbak Ati itu gimana? Cinta itu memberi dan menerima menurut aku. Memberi apa nih? Uang kek, Atau materi lain, atau banyak. perhatian atau apa itu Iya, banyak itu sih. kan Ya, secara luas banget itu. Tolong dibulatkan aja sih. Coba tahu penonton nanti ambigu kan, memberi iya, dan bener menerima juga sih, bener. apa gitu kan. Ya memberi. Aku dia. Aku biasa. Minum dulu. Ya itu cinta rumit ya intinya ya. Iya. Ya Allah, jangan gue dulu sih. Ya. Bisa nggak ini di tag Ya dulu? ini ya enggak, ini kan kita harus mentata Iya. ya. Harus di ini dong. Dan kebetulan kita ada di konten No Cut No Edit, jadi kita semua. Ya Allah. Itu kayaknya bisnis ya. Iya, Gimana?
memberi apa yang harus kita beri, misalkan perhatian, sayang. Harus ada feedback lah antara keduanya. Kalau cuma satu, itu bukan cinta namanya. Itu apa namanya? Itu namanya ya, Cinta bertepuk sebelah Iya. tangan. Dalam Iya. sih itu Agak agak-agak dalam sih. Oh, masih sore gini udah dalam sih ya. Ya, Yang seperti- hati ini. Seperti yang kita sebutkan di season kemarin. Wah. Di sini kita nanya lagi makan, di sana ada yang Ada ngajak yang makan. bener banget gitu. Iya sih. Agak berat nggak sih cara menyikapi orang yang kita cintai tapi sikapnya tuh cuek dan dingin gitu. Kalau dari cowok tuh kalau emang ini mau dapetin ya perhatiannya di awal sih, emang berjuang dulu, rata-rata cowok segitu. Laki Iya, sih. laki ya, bener sih gitu. itu relevan kayak gitu sih Tapi kebanyakan. kalau yang kita deketin itu dingin dan cuek itu gimana? Maksudnya kita laki kan ada kadang mikir untuk menyerah atau gimana gitu. Tapi kalau misalkan deketin cewek emang rata-rata cewek walaupun dia apa? Awalnya sih kayak pokoknya responnya gak cuek care, sih. iya sih. Tapi kalau udah kayak dapat dikit perhatian, terus dia ada rasa nyaman, tertarik sama kita juga ya lama-lama juga wow gitu kan. udah timbul feedback lah ini. Iya. Itu Ya Allah. udah wah kayak wah lu gua sama gua tuh udah gitu Cocok banget. ya. Kayak mana sih gambarin itu ya, susah banget ya. Ya itu antara itu ujian untuk kesabaran kita, atau emang itu adalah petunjuk dari Tuhan kalau emang dia bukan yang terbaik. Jadi kalau nggak ada feedback dari dia, ngapain kita harus ngemis-ngemis gitu loh. Cari yang baru dong bos. Cari yang baru. Iya. Wah, kadang-kadang nosok sih. Tapi kebanyakan cewek nih ya, kebanyakan cewek itu kan mainnya perasaan nih. Kok bisa seorang Mbak Ati menjawab seperti itu gitu? Ya karena itu pengalaman pribadi saya. Oh. Makanya dari itu kalau cewek mainnya perasaan, gimana caranya harus balas antara logika dan perasaan kita. Kalau masalah cinta nggak boleh itu perasaan yang dikedepanan, tapi logika yang harus dimainkan. Cakep. Kalau nyikapinnya kayak mana ya? Mau kita balas juga dingin juga. Nanti Kayak hilang. hilang gitu kan. Juga, Tapi kadang-kadang iya. gua mau pakai cara lo gitu loh. Cuman lo dingin, gua mau dingin. Itu egonya laki. Iya. Tapi kita kadang-kadang otak sama hati tuh nggak sinkron gitu loh. Otak mikirnya gitu, hati Iya, nggak bener. bisa gitu kan. Iya, bener. Ya udah, sabar gitu kan. Sabar. Nanti dulu sendiri gitu loh. Kalau ada yang lebih cepat ngeluluhin gimana? Waduh. Berarti Wah. berarti Ya nggak sih? Waduh. Iya dong, kamu harus mikirnya ke situ dong. nah ini nih Nah. berarti kita mau nanya nih sebagai laki-laki nih. Kenapa cewek tuh nggak mau ngasih kepastian gitu loh? Kalau nggak suka sama cowok atau nggak suka tuh ya ngomong nggak suka gitu loh. Tapi kadang-kadang kan laki juga digantungin kadang-kadang Iya, mbak gitu bener. loh. Kembali lagi ke pikiran cowoknya, kalau emang digantungin itu tadi, kalau lo nggak dapat feedback dari cewek itu ya udah lo tinggalin. Wah. Tapi logika sama perasaan tuh nggak Iya. sinkron. Gua mau ninggalin lo, Iya. tapi gua sayang sama lo. Nah, Gimana tuh? Gimana tuh? Kan ada kata-kata Dapat sih. Cie. Cheers habis. enggak, itu loh, bukankah ada sebuah perumpamaan yang misalkan sepatu yang cocok buat kamu itu kalau emang ukurannya kekecilan, kalau emang bikin lo sakit, ya berarti emang itu bukan ukuran lo, ngerti gak sih? Oh, Lo harus cari sepatu yang lain, pasangan yang oh, lain. beli sepatu baru. Iya. Ya titik Susah terbaik banget mencintai sih. seseorang kan mengikhlaskan, Wah. walaupun mengikhlaskan itu Berat. berat. Jangan lupa mengikhlaskan dan melepaskan. Oh, beda ya? Iya iyalah. Takutnya nanti si cewek mikirnya, oh ini cowok cuma gabut doang online kok nggak dibales gitu. Pernah nggak sih cewek mikir kayak gitu? Iya pernah banget, aku sering banget. Gila ini orang ini online tapi nggak balas WA gua. Tapi kan kadang ada orang-orang yang kayak cuma buka WA tuh bener-bener cuma mau buka WA gitu loh, nggak mau balesin, oh aku punya pacar gue balas, enggak gitu. Emang cocok banget ya kita mengundang narasumber yang Masalahnya sudah berpengalaman. Ya Allah. Ini ada pertanyaan selanjutnya yang lumayan menarik nih. Lebih baik berteman sama mantan atau enggak sih? Waduh, ngomongin mantan lagi. Aduh. Agak seru nih. Kalau aku Baik berteman sama lebih mantan. baik apa? berteman. Kenapa? Karena tapi kan berteman kan bukan berarti kayak Komunikasi terus gitu loh. Mau kita mau jadi musuh mau jadi apa kan tetap aja itu pernah orang yang pernah ada dalam hidup kita aja. Tapi itu beneran, aku Iya. menganggap semua mantan atau orang yang Semua pernah ada banyak Banyak berarti ya. kalian tuh jadi teman. Kalau satu yang nggak bisa nganggap kita jadi teman, aku berusaha bagaimana caranya agar orang itu menganggap aku sebagai seorang teman. Wah. Tapi kalau saat
titik usaha aku udah bener-bener kayak maksimal tapi dianya tetap kayak gitu ya udah gitu. Mungkin kalau jadi amin paling seriusku sudah dipatahkan. Dulu Aku cabut doa-doaku. Dulu namamu yang paling aku aminkan dalam serius tapi malah namamu juga yang aku akhirnya lepas secara iklan. Iya. Sekali lagi dulu guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Menjaga silaturahmi ngerti gak? Nah, Gitu. itu sih lebih Silaturahmi tepatnya. bukan berarti kayak kita harus saling ketemu atau apa namanya ngechatan, saling save nomor gitu, ngeblok nomor juga kalau itu salah satu caranya untuk menjaga silaturahmi juga itu oke sih. Karena silaturahmi terbaik itu kan antara kita sama yang di atas ngerti gak sih? Iya. Jadi berteman ya. Iya sih, Kalau kebanyakan. menurut kamu sendiri gimana? Kalau menurut saya sih sebenarnya balik lagi dari tujuan awal kita berhubungan sama orang lain itu kalau dari gua sebaiknya itu kalau masih di tingkat kita belum mau menikah itu lebih baik kita berhubungan sama orang tuh untuk cari relasi. Jadi kalaupun itu benar-benar putus, yang pertama kita bisa ngambil pengalaman dari kejadian itu yang pertama. Yang kedua kita bisa tetap jaga silaturahmi untuk menjadi relasi, entah itu mantan kita bisa jadi relasi bisnis atau apa, itu tetap harus berteman sih kalau menurut gua. Menurut gua pribadi. Ini ada yang nanya, ini agak kacau nih pertanyaannya. Kacau. Ya. Kenapa gua gagal terus di urusan percintaan gitu? Waduh. Dari ujung. Wih, dari saya terus. Wah. Ini dia nanya, tapi nanya tentang diri dia gitu. Iya. Kenapa gua gagal terus percintaan? Gua gak cantik. Introspeksi diri itulah. Kenapa gagal gitu ya? Mungkin Ya, masih ada yang kurang. belajar dari yang sebelum-sebelumnya apa yang salah itu diperbaiki. Kekurangannya apalah ya. Benar. Atau mungkin dia lagi dijaga kan sama Allah. Oh, Kamu iya. gak usah jaga Iya nih, sih. gitu. Atau Mungkin dia kalau sudah disiapkan jodoh yang Nah, terbaik. benar. Harus positif thinking. Ada yang mendoakan kamu serius kok. Nah, itu benar tuh. Ingat kok, nggak ketukar. Siapa tahu kejombloanmu saat ini adalah doa dari seseorang yang mendoakanmu gitu kan. Kalau cowok cemburu itu artinya apa? Kalau cowok cemburu artinya sayang sih. Tapi cemburu juga nggak boleh berlebihan, Gitu. ada batasan gitu kan. Gini, kalau menurut gua sih cemburu sih wajar sih. Nanti didinginin salah, dicemburuin salah. Bingung juga sih Kok jadi kamu cowok. gak cemburuin aku sih? Nah, kan gua cuek tuh tipenya, sukanya cuek nih. Kok aku jalan sama ini kamu gak cemburu sih? Oh, kan salah gitu. Gua cemburu, kok kamu posesif sih? Waduh, gitu. Makanya kadang-kadang harus seimbang. Iya. Tapi tipenya gua gak seimbang gitu kan. Lebih kecemburuan. Lebih kecemburuan. Dulu sih. Kalau dari Batik nih, Apa seneng tadi? nggak sih? Kalau dicemburin cowok. Seneng nggak sih? Atau bahkan sering jemurin cowok nih? Kayaknya enggak deh. Tergantung gimana pasangan kita bawanya. Kalau orang yang pencemburu mungkin aku bisa kebawa jadi lebih cemburu. Tapi kalau orang yang benar-benar naruh kepercayaan ke kita nih, balik lagi, aku juga bakal naruh lebih kepercayaan ke kamu gitu. Asalkan enggak apa itu? Diingkarin. Ya itu. Siapa Jangan yang kayak kayak gini lu. sih? Kadang cowok ini udah ngasih kepercayaan lebih nih, tapi si cewek tuh nganggapnya kayak yang bener banget dibilang kayak Cuek banget. ini gitu. kok cuek amat sih ya. Iya. Dan sayang gak sih sama gue gitu kan. Ah. Tapi bener nggak nih kalau cowok kan kebanyakan ngomong, wah cowok itu kalau mau pacaran sama cewek itu harus mandang fisik dulu. Nah kalau cewek ini bener nggak sih nggak pernah mandang fisik untuk cowok gitu? Ya kalau gue pribadi ininya dulu, Pemikiran dulu. pemikirannya dulu. Frekuensi apa enggak gitu. Iyalah kenal dulu. Oh iya. Yang ganteng bakal kalah sama yang humoris. Iya. Yang humoris kalah sama yang kaya. Yang kaya. Tapi enggak ini kalah sama yang udah humoris, kaya, ganteng lagi. Waduh. Wah. Pokoknya harus kenal dulu, ngobrol pastinya. Sebelum kita memulai pasti kan kita harus seks lah gitu. Jadi fase PDKT itu penting ya. Ya penting lah sebelum memulai sebuah hubungan. Ini ada pertanyaan terakhir nih. Ini udah mulai agak malu nih ya. Iya lagi aku mau. Emang iya kalau cowok nggak dapet cewek A bakal beralih ke cewek B. Padahal kemarin si cowok bilangnya sayang sama Si si A. A. Kok dia ke B gitu? Nah kalau dari tanggapan cowok ini gimana? Ini pasti mewakili sendiri. pertanyaan perempuan Iya. sekali. Iya, betul banget. Bener nggak? Bener ya? Terus ini relate banget sama kawan aku satu ini. Ada apa nih bang?
Kayaknya minggu lalu lo nggak ngomong kayak gitu. Kamera. Kayak begini kalau kata gue ya, kalau misalkan sayang sama cewek A, kalau kitanya sayang, dianya enggak, ya pasti balik lari ke cewek B untuk nyari cewek lagi gitu. Tapi kalau dari cewek A udah dapet respon terus feedback dia sayang juga sama kita, ngapain cari yang lain gitu kan? Intinya pada balik lagi ke cewek itu. Iya. Intinya lagi, lu akan sadar saat lu udah kehilangan orang itunya nggak sih? Kamu kan udah kehilangan si A, lu ke si B, ya nggak sih? Terus Kayak Beda ya bang, sama minggu gue lalu. nggak nemuin yang kayak si A nih. iya, makanya itu lu balik lagi ke si A. Maka itu Makanya. ada kata-kata penyesalan itu datang di akhir. Kalau di Benar. awal kan mendaftar. Ya iya. Ya benar, itu benar. Tapi bener sih ini pertanyaan kayak kalau kita cowok ini nggak dapet cewek A, kita bakal ke cewek B. Bener sih. Itu sebagian 80% orang, 80% cowok bener sih. Iya. Ini membenarkan. Ya kayak mana ya? Mau disalahin juga nggak bisa. Jadi kayak mana kalau kita nggak dapat cewek A nih, Nah, kita harus ngejul. Terus. terus apalagi cinta tuh nggak bisa dipaksa. Lo harus suka sama gua, lo harus sama gua terus. Kok udah sadar? Ah, Alhamdulillah loh. Podcast ini membuat dirimu sadar. pencerahan. Apa ya, semakin dewasa kita tuh kayak kita misalnya udah deket sama A udah lama nih, misalnya ya 7 tahun lah misalnya. Nah, tapi kita tuh mau deket sama yang B tuh udah kayak udah Capek. males gitu loh, udah capek. Capek. Cowok lebih sering kayak gitu kan. Ya. Cowok itu lebih sering capek, makanya Memperbaiki Oh. kesalahan 1000 kali dengan orang yang sama daripada memulai dengan orang yang baru. pasrah Tapi bener balik lagi, loh. jangan dipaksakannya. Aku mau tanya boleh nggak? Apa kalian kaum Adam? Oh ya boleh Ada ada atau ada Bella kalau ada yang pertanyaan buat kaum laki nih boleh banget nih. Mumpung nih kita sharing nih. Open nih. Karena open inilah. Jangan open BO. Ya, Open coba. Ada pertanyaan dari balik layar. Kira-kira ada nggak sih bagian cewek yang pengen ditanya ke cowok nih? Biar kita jawab nih di video ini. Kalau kalian ngerasa diri kalian tuh lagi nggak mau kenal banget sama cewek, mati rasa lah ya. Padahal lu udah ngejalanin sama orang gitu loh. Kamu udah ngejalanin sama orang nih. Tiba-tiba lu kayak ngerasa, ih gila, ini gue kenapa nih hati gue gitu. Kayak ngerasa nggak mau kenal lagi sama cewek. Terus sama kan kasihan tuh sama pacarnya pasti kan. Maksudnya sama pacar juga mati rasa dia? Iya, karena masa lalunya dia gitu lah. Oh jadi kisah ya tadi tuh Itu tadi kisah lalu belum kelar. Kasarnya terus sebagai jadi ceweknya tuh harus gimana? Yang tiba-tiba dikabarin, aku tuh lagi nggak karuan, terus kayaknya skip dulu deh untuk masalah hubungan gitu. Waduh, dalam ya. Terus tiba-tiba iya, terus jadi si ceweknya itu tuh kayak jadi gua Kayak ngakak dong. Harusnya jangan kalau memang belum selesai sama dia jangan mulai dengan yang baru sih. Gitu tapi sih. dia menganggap dirinya sudah selesai dengan yang lama, makanya dia berani untuk dengan yang baru. Oh, sepertinya Ternyata tiba-tiba di pertengahan jalan dia menyadari bahwa masa lalunya itu belum selesai. Tapi itu bukannya bentuk pelampiasan yang seperti tadi saya bilang Iya. kan? Iya, Jatuhnya sebenarnya iya pelampiasan. pelampiasan. Tapi kan sebelum memulai kita udah ngomongin gitu loh. Waduh. Apa tuh? Apa Ya tuh? maksudnya nanti kalau misalkan orang lamanya datang lagi tuh bakalan gimana gitu. Ini bukan ini yakin kan gitu kayak dia udah iya yakin gitu. Berarti secara nggak langsung kita sebagai perempuan kayak omong laki-laki di depan tuh bullshit. iya bullshit gitu. Kebanyakan bullshit Boleh nggak? ya. Omongan laki-laki itu memang Bener. makanya itu gua nggak suka sama laki. Aneh kali loh. Gitu, kalau laki-laki yang serius dia nggak bakal banyak ngomong gitu. Kayak dia bakal bener-bener dia nyiapin apa yang memang bener-bener dibutuhin si cewek gitu. Jadi nggak yang kayak gua sayang sama lu gitu. Tiba-tiba itu cuman sebagai bentuk apa ya, pelampiasan gitu. Jadi kalau laki-laki yang benar Lebih ke jangan- langsung nunjukin Nah, dia lebih betul ya. nunjukin gitu. Jadi jangan percaya kalau laki-laki ngomong aku sayang sama kamu. Wow. Jangan percaya. Kamu juga jangan sering ngomong gitu berarti. Ih, seru ya. Besok lagi boleh nggak? Nah, kita bakal buat next season ketiga selanjutnya ya. Karena ini udah banyak juga pertanyaan lagi ya. Tapi kayaknya Jadi- ganti jangan tentang cinta dan Iya masa lalu. banyak sih. Kira-kira ada rekomendasi nggak? Next ini kita bakal bahas apa nih? Mas apa ya? Tapi yang paling seru emang cinta ya. Cinta sih nggak ada obat memang kalau bahas tentang Nggak ada cinta. habisnya, Nggak ada Bos. habisnya. Itu tadi dibilangin makna cinta itu relatif. Bener. Jadi nggak ada yang benar-benar bisa saklek gitu makna cinta itu apa.
Jadi terima kasih buat kalian yang udah nonton. Jadi kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa kalian share ke teman-teman kalian dan juga subscribe. Jadi kalau kalian ada pertanyaan, kalian bisa komen di bawah. Sekian aja video dari kita. Terima kasih buat kalian. See you next time. Salam brother santuy.